Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 11 tentang materi laju reaksi. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan pengukuran laju reaksi dan laju sesaat dan laju rata-rata. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian laju reaksi. Nah, laju reaksi ini bisa kita sebut juga sebagai kecepatan reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi adalah laju perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi itu dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Oke, di sini kalian harus paham ya, antara pereaksi dan produk, antara reaktan dengan produknya, itu mengalami kondisi yang berbeda. Pereaksi atau reaktan itu ketika bereaksi akan mengalami pengurangan konsentrasi, sedangkan produknya ketika bereaksi, dia akan mengalami pertambahan konsentrasi. Kenapa? Karena ketika dalam suatu reaksi, reaksi-reaksi yang ada di situ atau reaktan-reaktan yang ada di situ kan mereka akan bereaksi kemudian menghasilkan produk. Seiring dengan pembentukan produk, maka jumlah dari reaksi atau konsentrasi dari reaksinya itu akan berkurang. Seperti itu. Jadi itulah kenapa reaksi itu konsentrasinya berkurang, sedangkan produk konsentrasinya bertambah. Ya, laju reaksi dapat disimbolkan dengan V besar, V kapital atau velocity. Dan juga dapat disimbolkan dengan R atau rate. Nah, secara umum satuan untuk laju reaksi itu adalah mol per liter second atau juga bisa disebut sebagai molar per second. Karena molar itu kan mol per liter ya. Nah, di situ bisa kita sederhanakan. Oke, di situ ada contoh misalnya untuk reaksi A menjadi B, ya, maka untuk menyatakan laju reaksi antara reaksi dan produknya, kita bisa menuliskan sebagai VA atau laju reaksi A itu sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T. Oke, jadi di situ ada tanda kurung siku ya. Kurung siku yang mengurung A. Reaktan A. Nah, kurung siku itu adalah maksud dari konsentrasi atau konsentrasi biasanya disimbolkan dengan kurung siku seperti itu. Bisa disimbolkan dengan kurung siku. Ya, di situ ada simbol, ada tanda minus. Kenapa ada tanda minus? Karena A itu merupakan reaktan. Reaktan ketika bereaksi maka akan mengalami pengurangan konsentrasi. Nah, jadi minusnya di situ adalah sebagai tanda bahwa A ini mengalami pengurangan konsentrasi sebesar sekian setiap satuan waktunya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk B, laju reaksi B, kita bisa menyatakan sebagai VB atau laju reaksi B sama dengan plus delta konsentrasi B per delta T. Plusnya itu merupakan tanda bahwa B itu mengalami pertambahan konsentrasi setiap waktunya, karena B kan merupakan produk. Gitu. Jadi kebalikannya dari reaktan. Nah, selanjutnya kita sudah ada gambar untuk suatu reaksi kimia. Contohnya, yaitu reaksi antara Br2 dengan HCOOH atau asam metanoat menjadi 2Br- plus 2H plus CO2. Oke, ketika sebelum bereaksi, Br2 itu warnanya merah kecoklatan. Namun, ketika sudah bereaksi dengan asam metanoat, itu lama-kelamaan
warna merah kecoklatan itu akan pudar, sehingga hasil akhirnya adalah larutan yang tidak berwarna. Kemudian bagaimana untuk menyatakan laju reaksi dari fenomena tersebut? Jadi, dari sisi pereaksi, kalau kita lihat dari sudut pandang pereaksi, atau BR2-nya ya di situ, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi pereaksi atau BR2 per satuan waktu yang ditandai dengan laju memudarnya warna larutan. Itu dari sudut pandang pereaksi. Kemudian, kalau kita lihat dari sudut pandang produk, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju bertambahnya konsentrasi produk atau BR min per satuan waktu yang ditandai dengan terbentuknya larutan yang tidak berwarna. Jadi definisi laju reaksi untuk fenomena tersebut adalah seperti yang tadi itu. Oke, contohnya yaitu pada reaksi pembentukan H2O ya. H2O itu reaksi pembentukannya adalah H2 bereaksi dengan O2 menjadi H2O. Kemudian kita setarakan dahulu menjadi seperti ini. Nah, kita dapat menyatakan laju reaksi H2 dibandingkan laju reaksi O2 dibandingkan laju reaksi H2O itu sebagai perbandingan koefisiennya. Oke. VH2 dibandingkan dengan VO2 dibandingkan dengan VH2O merupakan perbandingan koefisiennya. Koefisien dari H2-nya berapa, O2-nya berapa, H2O-nya berapa, kita tuliskan di sini. Ya. Nah, koefisien dari H2 itu adalah 2, kemudian koefisien O2 itu adalah 1, dan koefisien dari H2O itu adalah 2. Jadi, perbandingan laju reaksi antara H2, O2, dan H2O adalah 2, 1, 2. 2 dibanding 1 dibanding 2. Maksudnya di sini adalah laju reaksi H2 itu 2 kalinya laju reaksi O2. Dan laju reaksi O2 itu setengah kalinya dari laju reaksi H2O. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal atau contoh perhitungan dari laju reaksi. Ya, soalnya adalah diketahui data percobaan reaksi Fe plus 2HCl menjadi FeCl2 plus H2. Kemudian datanya sebagai berikut di layar. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan laju reaksi dalam mol per detik, laju reaksi terhadap Fe, HCl, FeCl2, dan H2. Oke, untuk mengerjakan ini kita bisa lihat ya, di sini saya sudah mengkopikan soalnya ya. Kita bisa lihat soalnya di sebelah kiri. Kita bisa mengerjakan ini karena soalnya yang diminta itu adalah tentukan laju reaksi dalam mol per detik. Mol ya, mol per detik berarti kita harus mencari dulu mol dari masing-masing zatnya dari data yang sudah tersedia. Oke, di sini ada data dari Fe dan H2. Kita cari dulu mol dari Fe dan H2-nya. Ya, yang pertama kita cari dulu mol dari Fe-nya dengan menggunakan rumus. Karena ini sudah diketahui ya, perubahan untuk Fe-nya yaitu sebesar 5,6 gram. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus adalah gram per mr. Oke, karena diketahui gramnya. Kemudian gramnya tinggal kita masukkan yaitu 5,6 dibagi dengan mr. Mr dari Fe itu adalah 56.
Oke, dari situ kita bisa tahu kalau mol Fe adalah 0,1 mol. Ya. Kemudian setelah tahu mol dari Fe-nya, kita cari juga mol dari H2-nya. H2 karena di sini data perubahannya dalam bentuk liter, maka kita bisa cari menggunakan rumus yang mencari mol pada keadaan STP. Nah, rumusnya ketika mencari mol adalah volume dibagi 22,4. Nah, volumenya ini sudah diketahui yaitu 2,24 per 22,4. Hasilnya adalah 0,1 mol juga. Oke, ya. Karena yang diminta adalah detik ya di sini. Detik dan selang waktu yang ada di sini adalah menit, berarti kita harus ubah dulu menit ke detik. 10 menit sama dengan berapa detik? Berarti 10 dikalikan dengan 60 adalah 600 detik. Seperti itu. Oke. Nah, dari data tersebut, kita bisa langsung untuk menghitung soal yang A. Soal yang A yaitu diminta adalah laju reaksi terhadap Fe dalam mol per detik. Oke, berarti kita bisa menuliskan di sini Fe sama dengan minus. Ingat, Fe itu adalah reaktan. Reaktan mengalami pengurangan konsentrasi. Berarti minus mol Fe per second-nya atau T, waktunya. Kemudian kita tinggal masukkan di sini mol Fe-nya itu adalah 0,1 per T-nya. T-nya adalah 600 detik, 600 second. Ini mol. Oke. Nah, kita bisa melakukan perhitungannya sehingga dihasilkan yaitu sebesar 0,00167 mol per second. Ya. Itu. Kita lanjutkan yang B, yaitu laju reaksi HCl dalam mol per detik. Untuk laju reaksi HCl di sini karena mol HCl-nya belum diketahui ya, tadi belum diketahui, tapi kita bisa mengetahui dari perbandingan koefisiennya. Perbandingan koefisiennya maksudnya di sini adalah VHCl sama dengan minus HCl dibandingkan dengan Fe, koefisiennya itu adalah 2 kalinya Fe ya. Berarti dengan begitu, mol dari HCl juga 2 kalinya dari Fe. Di sini kita bisa menuliskan 2 kali mol Fe per T-nya. Sama dengan minus 2 kali 0,1 mol per 600 second. Sama dengan minus 0,00333 mol per second. Oke, jadi bedanya adalah di sini. 2 kali mol Fe karena koefisien dari HCl-nya itu adalah 2 kalinya Fe. Seperti itu. Oke, untuk soal yang kedua sudah selesai, berarti kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu laju reaksi terhadap FeCl2. Oke, laju reaksi terhadap FeCl2 kita bisa tuliskan sebagai plus, ya, karena FeCl2 itu adalah produk, maka di sini plus. Plusnya, kita lihat di sini yang diketahui adalah mol dari H2 ya. Tadi di awal yang diketahui adalah mol dari H2. Yang diketahui mol H2. Berarti dengan perbandingan koefisien kita tahu bahwa
mol FeCl2 itu sama dengan mol H2 karena koefisien keduanya itu adalah sama, yaitu 1 dan 1. Jadi, bisa kita tuliskan di situ. Oke, bisa kita tuliskan 1 kali mol H2 per T-nya sama dengan plus 1 kali 0,1 mol per 600 second sama dengan 0,000167 mol per second. Oke, ini laju reaksi FeCl2. Nah, hasilnya seperti itu plus karena dia konsentrasinya bertambah sebesar 0,000167 mol setiap detiknya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang D. Di situ berarti kita bisa langsung memasukkan ya, laju reaksi untuk H2 itu sama dengan plus mol H2 per T-nya. Atau selang waktunya, kemudian plus 0,1 mol per 600 S second. Sama dengan plus, sama ya hasilnya, 0,000167 mol per second. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Kita bisa lihat bahwa ini untuk persamaan reaksi yang di sini Fe plus 2HCl menjadi FeCl2 plus H2O. Nah, perbandingan koefisiennya kan 1 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 1. Nah, dari laju reaksinya kita bisa mengetahui bahwa untuk yang HCl itu dia laju reaksinya adalah 2 kalinya dari yang lain. Nah, dari situ berarti sudah terbukti ya bahwa laju reaksi zat-zat di dalam suatu reaksi kimia itu dapat dilihat perbandingannya dengan melihat koefisien zat-zat tersebut, koefisien reaksinya. Seperti itu. Iya, jadi tadi kita sudah membahas tentang soal ini ya. Begitu tadi cara untuk menentukan laju reaksi dari soal yang tersedia. Kemudian kita lanjutkan bahasan yang selanjutnya yaitu tentang pengukuran laju reaksi. Laju reaksi itu dapat ditentukan melalui eksperimen, di mana pengukurannya itu dilakukan pada berkurangnya per reaksi yang dihabiskan serta banyaknya produk yang dihasilkan. Interval waktu yang disarankan untuk setiap pencatatan data itu bergantung pada cepat lambatnya reaksi. Misalkan untuk reaksi yang dia membutuhkan waktu yang lebih lama atau laju reaksinya itu lambat, maka interval waktu yang digunakan juga akan lebih panjang. Misalnya, kita menggunakan jam atau hari atau tahun seperti itu. Dan sebaliknya, misalkan pada laju reaksi yang tinggi atau reaksi berjalan dengan cepat, maka interval waktunya juga akan lebih pendek, misalkan dalam detik, dalam menit, seperti itu. Oke, reaksi antara logam kalsium dan asam klorida itu akan menghasilkan gas CO2 sesuai dengan reaksi berikut. CaCO3 plus 2HCl menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2. Nah, laju reaksi dapat ditentukan dari banyaknya gas CO2 per waktu berjalannya reaksi. Ya, di situ dari persamaannya ya, dari persamaan reaksi kita tahu bahwa CO2 adalah produk. Nah, di sini laju reaksi ditentukan dari banyaknya gas CO2, berarti laju reaksi pembentukan produk atau laju reaksi pembentukan gas CO2. Di sini, reaksinya itu dilakukan dengan mengukur
laju reaksi untuk volume gas yang terbentuk, gas CO2. Gas CO2 ketika dia bereaksi akan masuk ke dalam celah tabung ini, pipa, kemudian akan masuk ke dalam penampung. Berarti semakin lama volume dari gas CO2 yang tertampung itu akan semakin banyak. Dengan begitu, yang ada pada grafik di sebelahnya, kita bisa tahu dengan bertambahnya waktu semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan, maka volume dari CO2-nya itu akan semakin meningkat. Hingga pada akhirnya dia akan mendatar, tidak terjadi peningkatan. Oke. Nah, berarti dengan begitu kita tahu bahwa ini adalah laju reaksi untuk pembentukan produk. Ini adalah grafik pembentukan produk ya. Yaitu grafiknya naik ke atas seperti itu. Oke, dari kurva yang terbentuk sebelumnya atau di pojok kiri bawah, itu dapat diketahui bahwa laju reaksi itu berubah dari waktu ke waktu. Laju terbesar itu umumnya terjadi pada awal reaksi dan semakin menurun menuju akhir reaksi. Yang kedua yaitu kemiringan kurva atau gradien itu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan berkurangnya laju reaksi. Yang ketiga yaitu pada waktu tertentu reaksi akan berhenti dan ditandai dengan kurva yang menjadi datar. Yang keempat yaitu laju reaksi awal dapat diketahui dari data pertama yang diambil. Oke, yang kelima yaitu laju reaksi rata-rata dapat diketahui dari total volume gas hidrogen. Maksudnya ini adalah gas CO2. Gas CO2 yang terbentuk per waktu reaksi yang diperlukan, yakni waktu ketika reaksi sudah berakhir. Jadi dari awal reaksi hingga akhir reaksinya itu adalah waktu total reaksi. Nah, kemudian pengukuran laju reaksi itu juga dapat dilakukan dengan pengukuran massa. Nah, contohnya itu reaksi antara CaCO3 dengan HCl. Nah, gas CO2 yang terbentuk akan keluar Erlenmeyer melalui kapas. Di sini ada percobaannya, yaitu percobaan untuk mengukur laju reaksi dengan mengukur pengurangan massa. Ketika reaksi terjadi, maka akan terbentuk gas CO2. Gas CO2 itu akan keluar dari Erlenmeyer. Dengan begitu, massanya itu akan berkurang. Oke. Nah, dari massa berkurang itu kita bisa tahu bahwa hubungan antara massa dari reaktan dengan waktu adalah seperti grafik yang ada di samping kanannya itu. Massa reaktan itu akan semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Seiring juga dengan banyaknya gas CO2 atau produknya ya, gas CO2 atau produk yang terbentuk. Itu. Jadi grafiknya itu menurun ke bawah hingga mendatar. Itu. Iya, kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya yaitu tentang laju reaksi rata-rata dan laju reaksi sesaat. Nah, yang pertama yaitu laju reaksi rata-rata. Adalah laju reaksi rata-rata untuk selang waktu tertentu. Oke, di sini kita highlight selang waktu tertentu. Berarti ada jangkanya, misalkan dari detik sekian sampai detik sekian. Seperti itu, ada selangnya. Di situ sudah ada data ya untuk suatu reaksi yang menghasilkan gas O2.
dari waktu 0 menit hingga waktu 4 menit dengan volume yang beragam. Dari data tersebut, untuk menghitung laju rata-rata, misalkan setelah 3 menit, berarti kita bisa menghitung sebagai V, yaitu kita masukkan V sama dengan plus delta volume O2 atau volume O2 yang terbentuk selama 3 menit itu berapa, dibagi dengan selang waktunya, yaitu selama 3 menit. Untuk waktu 3 menit, volume O2 yang terbentuk adalah 33 ml, ya. Volume O2 yang terbentuk adalah 33 ml ini. Kemudian, waktunya adalah selama 3 menit. Berarti, dengan begitu kita bisa menghitung lajunya dengan ini, 33 dibagi dengan 3. Menjadi 11 ml per menit. Maksudnya dari pernyataan tersebut adalah setiap bertambah 1 menit, itu volume dari O2 yang terbentuk akan bertambah sebanyak 11 ml. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk yang laju sesaat. Laju sesaat adalah laju reaksi pada saat tertentu atau pada detik tertentu, gitu misalkan. Laju reaksi, seiring berjalannya reaksi itu akan cenderung menurun. Oleh karena itu, plot laju terhadap waktu berbentuk garis lengkung. Laju sesaat pada waktu tertentu, misalkan pada waktu T, itu dapat ditentukan dari kemiringan atau gradiennya. Gradien garis singgung pada saat T tersebut. Nah, di situ sudah ditampilkan contoh dari grafiknya ya. Misalkan kita ingin mencari gradien, maksudnya ingin mencari laju reaksi pada waktu T. Pada waktu T, laju reaksi itu berada di sini. Oleh karena itu, langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah dengan menggambarkan garis singgung pada saat T. Garis singgungnya itu yang ini. Yang ini garis singgung, yang ini. Nah, ini garis singgungnya. Kemudian, setelah itu kita gambarkan segitiganya. Segitiga untuk menentukan kemiringan atau gradiennya. Setelah digambarkan segitiga, kita tahu berapa jarak dari X-nya dan berapa juga jarak dari Y-nya. Pada sumbu X, kita tahu ada delta T di sini. Kemudian pada sumbu Y, ada delta C. Gradien rumusnya itu adalah delta Y per delta X. Dengan begitu, delta Y-nya adalah delta C, kemudian delta X-nya adalah delta T. Jadi, rumus untuk menentukan laju reaksi itu adalah ini, laju reaksi sesaat dari grafik di situ. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Misalkan nih, dengan data reaksi yang seperti tadi di awal. Data reaksi yang menghasilkan O2. Nah, dari data di samping, laju sesaat pada menit ketiga, bedanya tadi adalah pada selang 3 menit. Setelah 3 menit, sedangkan ini adalah pada menit ketiga. Adalah berapa? Kita bisa ambil data dari data menit kedua dan menit keempat, data sebelum dan sesudahnya. Oke, 3 kan di antara 2 dan 4, kita bisa ambil 2 data tersebut sebagai delta C dan delta T-nya. Kita tinggal masukkan V, laju reaksi itu sama dengan plus delta C per delta T, seperti yang tadi. Kemudian delta C-nya kita ambil dari data menit keempat dan menit kedua, yaitu konsentrasi pada menit keempatnya itu adalah 38 ml,
dan konsentrasi pada menit keduanya adalah 25 ml. Kemudian untuk delta T-nya, yaitu T yang ke menit keempat dan T untuk menit kedua. Berarti 4 dikurangi 2. Sama dengan 6,5 ml per menit. Jadi pada saat menit ketiga, laju reaksi pembentukan O2-nya itu adalah 6,5 ml per menit. Yes, itu. Ya, demikianlah materi laju reaksi kelas 11, yaitu tentang pengertian laju reaksi, pengukuran laju reaksi, laju sesaat, dan laju rata-rata. Semoga dapat dipahami dengan baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.